Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua adalah berkat kasih anugerah perlindungan kemurahan Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan. Kiranya firman-Mu selalu menguatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang perisai iman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup pun antar insani semakin berat. Bahkan kebutuhan hidup merangsek naik dari hari ke hari. Kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kita tak akan mampu menghadapi jika kita bersandar pada kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebuah pohon akan tegak berdiri di tengah terpaan angin apabila akarnya semakin merambat ke dalam. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, iblis semakin gencar melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata yang dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan si iblis. Itu dapat kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Dan salah satu perlengkapan senjata rohani ini adalah perisai iman. Karena perisai iman adalah kekuatan di segala situasi. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 16 dikatakan, dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pada zaman dahulu, perisai yang biasa dipakai oleh tentara Romawi adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1,3 meter dan lebarnya 1 meter. Perisai itu disebut skutum, terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Ini adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu diangkat untuk melindungi bagian tubuhnya, khususnya wajah, dan dihantamkan kepada lawan sebagai mekanisme pertahanan diri. Kapan kita harus menggunakan perisai iman? Yaitu di segala keadaan. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun. Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangannya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena iman sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan iman pula yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Dalam 1 Efesus pasal 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, milikilah iman yang teguh, sehingga kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan musuh atau iblis.
Mari kita mempunyai perisai iman yang teguh, yang kuat, dan dapat bertahan di segala situasi yang ada. Karena tadi telah dikatakan bahwa dengan iman kita sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan dengan iman pula kita sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dengan doa yang penuh dengan iman. Dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Mari milikilah iman yang teguh, yang mampu bertahan di segala situasi keadaan dan mampu mengalahkan musuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Kau pada hari ini. Kiranya firman Kau Tuhan dapat selalu menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami, membangun iman kami. Sehingga kami ya Tuhan selalu berpegang teguh pada firman kebenaran Kau, mempunyai perisai iman yang teguh, yang sanggup mengubah keadaan, yang mempunyai iman yang teguh, yang kuat dalam menghadapi segala situasi dan juga serangan daripada iblis. Kiranya ya Tuhan Kau pimpin hidup kami, jauhkan dari segala godaan, lindungi kami, pimpin kami. Kiranya kami selalu berada di dalam hidup yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.